Halo, di video ini saya mau share pengalaman saya perihal apa aja sih dokumen yang perlu dibawa, khususnya saat pertama kali berangkat ke Amerika Serikat. Ini berdasarkan informasi atau email yang saya dapetin dari pihak Aminef, yaitu pengelola beasiswa Fulbright di Indonesia. Sebelumnya saya minta maaf karena video ini saya rekam di samping saya ini tempatnya adalah power plant, jadi semacam PLN-nya kampus lah. Jadi kampus ini di tempat saya kuliah sekarang di Ohio State University ada power plant sendiri. Jadi kalau misal ada mati lampu atau apalah kejadian sama pusat tenaga listrik di kota, kampus ini nggak akan terdampak karena punya sumber daya listrik sendiri. Jadi agak berisik, sorry. Nah, kayak saya mau buka email saya dulu perihal apa aja sih yang perlu dibawa dokumen-dokumennya saat mau berangkat ke Amerika Serikat. Nah, email ini saya dapetin di tanggal 26 Juli 2021. Ya, sebelum lebih lanjut sini saya mau disclaimer dulu bahwa ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, bukan informasi resmi dari Aminef. Jadi bisa jadi informasinya akan berbeda tiap tahun. Nanti teman-teman konfirmasi juga ke penerima beasiswa Fulbright yang lain atau bisa konfirmasi langsung ke Aminef. Nah, di angkatan saya dapat email di 26 Juli 2021 dari PIC saya. Oke, jadi nanti teman-teman kalau dapat beasiswa Fulbright nanti dapat PIC-nya tuh beda-beda, satu angkatan tuh bisa beda-beda ya. Di angkatan seingat saya entah 3 atau 4 orang PIC dari semua penerima beasiswa Fulbright dibagi-bagi, ya satu PIC doang, walaupun programnya sama. Oke, saya dapat email perihal persiapan dokumen-dokumen apa aja yang perlu dibawa. Nah, email ini didapetin setelah sudah siap berangkat, sudah memesan tiket, tinggal nyiapin dokumen-dokumennya aja sih yang perlu dibawa. Nah, di email ini disebutin bahwa tentu yang harus dibawa itu adalah paspor sama paspor yang udah ada visanya ya. Visanya teman-teman kalau dapat Fulbright di angkatan saya dapatnya visa J. Terus bedanya visa J sama visa F itu apa? Ada di video ini yang di atas nih linknya. Terus sama bawa DS itu sih yang penting karena dua itu yang dicek, visa sama DS itu aja yang dicek saat lagi di imigrasi, pas keluar dari Indonesia juga pas lagi datang ke Amerika Serikat, khususnya pas lagi datang di Amerika Serikat ya. Terus yang perlu dibawa lagi adalah ACA travel letter. ACA travel letter itu semacam surat keterangan. ACA itu singkatan dari Educational and Cultural Affairs, bahwa surat itu menyatakan bahwa saya pemegang surat ini adalah penerima beasiswa Fulbright, jadi dapat undangan dari pemerintah Amerika Serikat untuk datang ke USA. Terus nanti suratnya itu ada di lampiran email, jadi tinggal di download sendiri, tinggal dibawa. Lantas yang perlu dibawa lagi di suratnya adalah poin kedua, legal dokumen, yaitu paspor yang ada visa J-nya sama DS 2019. Kemudian yang diminta untuk dipersiapkan lagi adalah medical documents. Medical documents itu kayak surat-surat imunisasi. Jadi teman-teman pas apply Fulbright itu nanti ada tes kesehatan, ada tahapan tes kesehatan. Setelah tes IBT, pendaftaran kampus segala macam, itu kita diminta untuk ada surat imunisasi, jadi riwayat imunisasi yang pernah kita dapetin waktu kecil. Terus ada medical form, jadi kan kita diminta isi untuk medical form. Medical formnya itu juga dibawa, yang isi itu dokter. Terus ada pokoknya apapun yang berhubungan tentang kesehatan. Itu juga misalnya kalau perlu bawa obat-obatan yang ada resep dokter. Sorry, pesawat lagi lewat di atas, soalnya kampus ini dekat bandara, jadi kadang suka pesawat tuh kelihatan dekat banget.
Oke, selanjutnya resep dokter. Jadi kalau ada obat-obatan yang dikonsumsi dan perlu resep dokternya dibawa. Lantas yang perlu dibawa selanjutnya poin keempat adalah academic documents. Academic documents itu kayak TOA, surat perjanjian perihal beasiswa Fulbright-nya ini, terms of appointment, terus juga admission letter, LOA, letter of acceptance dari kampus, terus ijazah. Di email ini disebut official diploma sama official transcript yang dimasukin ke dalam amplop yang tersegel. Tapi di kasus saya ijazah resmi, ijazah yang dicap basah sama transkrip yang dicap basah itu sebelumnya udah dikirimin. Jadi saya ngirimin ke kantor Aminef, nanti sama kantor Aminef dikirimin ke Amerika. Jadi nggak langsung ngirim ke luar. Jadi pengalaman teman-teman yang dapat beasiswa LPDP di angkatan saya, mereka ngirim dokumennya itu langsung ke Amerika Serikat, dan itu biayanya pakai biaya pribadi, entah nanti di reimburse atau enggak ya, tapi pakai biaya sendiri. Tapi kalau Fulbright ngirim, di kasus saya itu di angkatan saya ngirimnya ke pihak Aminef yang kantornya ada di Jakarta, nanti sama Aminef akan dikirimin ke kampus tempat kita diterima kuliahnya, kampus mana yang kita sudah accept, mereka accept kita dan juga kita accept kampus itu dikirim. Jadi biayanya juga ditanggung sama Aminef. Terus yang diminta dibawa lagi adalah enrollment confirmation. Jadi waktu itu yang saya bawa itu screenshotan jadwal mata kuliah. Jadi kan ngisi mata kuliah itu kan online ya. Jadi mata kuliah apa, sama di situ nanti ada keterangan kelasnya itu in person, hadir tatap muka, atau sistemnya itu online, atau juga sistemnya hybrid. Itu dokumen-dokumen yang perlu dibawa dan dipersiapkan banget. Terus karena di zaman saya saat itu adalah masih zaman COVID, keberangkatan tahun 2021, jadi saya diminta juga untuk bawa tes PCR. Nah saat itu yang diminta masih PCR ya, tapi kemarin tuh tahun lalu, bukan tahun lalu, tahun ini lagi pulang summer kemarin di tahun 2022 udah nerima hasil rapid test. Tapi yang tahun sebelumnya pas berangkat ke Amerika Serikat harus PCR. Itu karena saya di zaman COVID, karena teman-teman mungkin daftarnya bukan di zaman COVID ya, surat itu tidak perlu. Terus apa lagi yang perlu dibawa? Nah itu aja sih. Tapi realnya karena dapat undangan dari Fulbright, yaitu dengan visa J1, kenyataannya itu relatif cepat aja sih. Pas di boarding masuk ke Amerika Serikatnya tahun lalu di 2021, saya masuk ke Amerika Serikat itu gerbangnya di Texas. Jadi kan saya harus datangnya ke Ohio, negara bagian Ohio, tapi nggak bisa langsung ke Ohio tuh, harus ada ke gate pertamanya dulu tuh sebagai migrasi ke bandara-bandara internasional. Jadi di situ nggak ada masalah, cuma dilihat udah langsung masuk aja. Pas istri saya juga datang juga nggak ada masalah, datang aja, nggak lama, prosesnya cepat banget, nggak kayak orang-orang yang antriannya ada di depan saya gitu. Nah itu ya video ringkasnya aja tentang apa aja sih dokumen yang perlu dipersiapkan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.